Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu, yaitu menyambung tentang SIRS dan SRS. Jadi SIRS itu berarti sistem ya, sistem requirement specification, dan SRS adalah softwarenya. Nah, dari kedua syarat ini berarti kita telah mampu untuk menentukan kira-kira aplikasi apa yang cocok ya, dengan komputer kita. Nah, kemudian setelah kita tahu aplikasi apa yang cocok untuk komputer kita, kemudian kita juga harus tahu nanti hasil yang akan kita dapatkan itu berupa desain grafis berbasis apa, berbasis vektor atau berbasis bitmap ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan seperti ini. Nah, dari hasil yang akan kita dapatkan nanti, berarti kita harus mengetahui juga format-format gambar hasil dari desain grafis nanti. Nah, untuk itu di video ini akan kita sampaikan beberapa format, walaupun nanti tidak banyak, tetapi yang umum yang sering kita jumpai. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang saya tuliskan di sini. Ada Photoshop, Corel Draw, kemudian ada Inkscape, ada Adobe Illustrator. Nah, masing-masing aplikasi ini tentunya dia punya ekstensi ya. Jadi ekstensi itu adalah format file yang mengikuti dari dokumen atau proyek yang sedang kita kerjakan. Misalnya Photoshop dia punya ekstensi PSD, Photoshop dokumen. Corel Draw punya ekstensi CDR dan sebagainya. Nah, tentu saja masing-masing aplikasi ini dia juga punya kemampuan atau punya fasilitas untuk bisa konversi dalam bentuk lain. Misalnya dalam bentuk JPG, kemudian BMP, GIF, PNG atau TIFF atau format yang lain. Nah, tidak semua aplikasi desain grafis itu punya kemampuan untuk konversi ke banyak jenis. Saya contohkan misalnya Photoshop. Photoshop itu kalau tidak salah mengingat dia tidak ada kemampuan untuk mentransfer atau konversi dalam bentuk GIF ya kayaknya ya, atau kita coba saja, kita jalankan Photoshopnya. Oke, saya akan membuat satu dokumen baru dulu biar bisa digunakan untuk menyimpan. Nah, misalnya ini akan kita simpan, save as begitu. Di sini ada file aslinya berupa PSD, kemudian BMP ada, kemudian ada JPG, ada PCX, kemudian nah di sini GIF tidak ada ya. GIF tidak disediakan oleh Photoshop. Nah, sehingga memang tidak semua tool aplikasi desain grafis itu dia punya kemampuan konversi ke dalam banyak jenis dari ekstensi atau format gambar hasil desain grafis. Nah, jadi ini yang saya tuliskan hanya beberapa, tidak semua. Nah, yang pertama adalah JPEG. JPEG itu singkatan dari Joint Photographer Expert Group. Nah, kemudian sering disebut dengan JPG. Nah, JPG ini menggunakan warna 24 bit. Jadi 256 kali 2. Nah, format JPEG ini
format yang umum digunakan. Namun sebetulnya hasil dari JPEG itu gambarnya itu banyak dikompresnya sebetulnya, sehingga ada detail-detail warna atau ya warna ya yang dikurangi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan peralatan fotografi, ketika kita mengambil gambar yang detail, istilahnya gambar makro, itu akan banyak blurnya. Tetapi JPEG ini adalah banyak digunakan di beberapa perangkat fotografi. Misalnya ada kamera, dedicated kamera, yang memang kamera atau peralatan yang memang khusus digunakan untuk fotografi, dan kamera yang berada di smartphone kita itu formatnya menggunakan JPEG. Karena apa? Karena memang volume penyimpanan dari JPEG ini tidak terlalu besar ya, walaupun dia menggunakan pewarnaan 24 bit, tetapi sistem kompresinya sehingga mengakibatkan hasil dari penyimpanan JPEG itu tidak terlalu besar. Nah, JPEG ini biasa diaplikasikan atau digunakan untuk objek yang kaya akan warna, jadi yang banyak warna. Misalnya ada pemandangan, kemudian wajah, atau gambar-gambar yang dia itu ada perpindahan warna atau gradien ya. Ada gradien warna misalnya dari biru ke merah misalnya. Jadi ada perpindahan warna yang pergerakannya itu sedikit demi sedikit. Jadi dari warna yang sangat jelas, kemudian samar-samar, dan kemudian berubah warna. Nah, itu gradien. Nah, ini cocok kalau penyimpanannya dengan format JPEG atau JPG. Nah, kemudian format yang selanjutnya adalah bitmap atau BMP. Nah, BMP ini citra grafisnya berupa piksel atau titik ya, dengan kerapatan yang disebut dengan resolusi. Jadi kalau nanti bisa Anda cari, itu satu piksel itu berapa senti, itu bisa diterjemahkan. Kalau tidak salah 0,03 berapa gitu. Itu satu piksel kalau dikonversi menjadi sentimeter. Nah, beberapa format dari bitmap itu ada PCX, kemudian yang PCX tadi dia dipunyai oleh Photoshop ya. Jadi di sana tadi ada BMP di Photoshop tadi. Nah, ada PCX, karena PCX termasuk BMP, dan Photoshop juga punya format konversi ke BMP, sehingga PCX juga ada. Kemudian TIFF, TIFF. Ini beberapa format dari bitmap. Nah, untuk bitmap ini volume penyimpanannya kalau menggarap atau mengerjakan satu objek yang sama disimpan dalam bentuk JPG atau BMP itu lebih besar di bitmap. Nah, contoh software ini ada Photoshop, kemudian ada Paint, ini bawaan dari Windows. Kemudian ada Corel Photo Paint. Jadi Corel yang digunakan untuk foto editing. Karena ada Corel yang digunakan untuk editing atau membuat objek dari atau berbasis vektor. Nah, ini BMP. Kemudian yang selanjutnya adalah TIFF, Tagged Image Format File. Jadi pada TIFF ini format warnanya itu menggunakan dua, bisa RGB atau CMYK. RGB itu berarti red, green, blue ya. Jadi ini singkatan dari warna dasar, red, green, blue. Jadi ini adalah warna dasar yang kalau dicampur-campur nanti akan menghasilkan warna baru, atau CMYK. Jadi dari 4 warna. C itu cyan, kalau Anda pernah atau punya printer Epson itu biasanya menggunakan 4 warna ya.
kemudian Canon juga ada yang menggunakan 4 warna, tetapi ada juga yang menggunakan 3 warna saja. Kemudian kalau M itu adalah magenta seperti merah gitu ya. Kemudian Y itu yellow, dan K itu adalah black. Jadi kalau di antara pewarnaan yang banyak dengan sedikit, kira-kira tajam yang mana nanti? Ya tentu saja tajam yang penyusunnya itu banyak. Kemudian kualitas gambar dari TIFF ini adalah 32 bit. Nah, ini lebih besar dari BMP. Jadi kalau 8 bit itu 256 warna. Jadi bisa Anda kalikan saja nih ya. Ini kalau 8 bit 256 warna. Kalau 32 bit berarti 4 kalinya. Nah, di format TIFF ini dia kompatibel antar platform ya, baik di platform Windows, kemudian Macintosh dan Silicon Graphics. Jadi misalnya begini, mengerjakan objek gambar dari Windows disimpan pada Windows tapi menggunakan ekstensi TIFF, kemudian dia dibuka di platform yang lain, di Macintosh misalnya, maka ini kompatibel, tidak masalah. Jadi tidak akan ada perubahan dari objek itu, baik warna ataupun susunan dari pixel atau titiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya format GIF, Graphic Interchange Format. Ada satu objek yang berekstensi GIF itu yang bisa bergerak ya. Jadi memang GIF ini punya dukungan citra itu untuk animasi. Nah, GIF ini seperti halnya JPEG atau JPG. Nah, namun kualitas gambarnya itu hanya 8 bit. Jadi kecil sekali. 8 bit itu berarti nanti ada 256 kombinasi warna, 256 warna. Sehingga dia termasuk format gambar yang pure akan warna, jadi pure color ya, miskin warna ya. Nah, dia diambil dari model RGB ya. Diambil dari model RGB yang kemudian ditampilkan. Nah, citra gambarnya itu dia mendukung untuk gambar yang transparansi, kemudian animasi, dan dia cocok kalau digunakan untuk menyimpan hasil desain grafis itu yang dikerjakan melalui basis vektor, misalnya SVG yang dihasilkan dari aplikasi Inkscape. Nah, nih. Kemudian cocok juga untuk tipografi, jadi seni menulis. Jadi ini seni menulis di desain grafis, namanya tipografi. Nah, dan GIF ini digunakan pada sejumlah gambar yang memang warnanya itu terbatas atau pure color tadi. Jadi memang tidak kaya warna, dan objek-objek gambar yang perbedaan warnanya itu jelas, tegas ya. Jadi tidak ada yang namanya gradien atau perubahan warna yang dari misalnya dari tebal kemudian menipis menjadi putih misalnya. Jadi harus tegas. Jadi memang ada perbedaannya, ada sekatnya, hitam putih. Jadi nggak ada gradien. Nah, karena penggunaan dengan jumlah warna yang terbatas, maka salah satu penggunaannya dia digunakan untuk menyimpan objek-objek atau gambar yang logo ya, gambar-gambar logo ya, misalnya gambar logo yang memang tidak ada gradien warna dan dengan warna yang terbatas. Nah, ini cocok sekali. Misalnya logo berbentuk berbasis vektor ya, garis-garis, itu cocok sekali kalau disimpan dalam bentuk GIF. Kemudian GIF juga disematkan pada gambar yang hasil dari screenshot ya, dari print screen itu diambilnya GIF. Kemudian cocok juga untuk menyimpan gambar-gambar yang
berbasis grayscale. Jadi bukan hitam putih, bukan black and white, tapi grayscale, keabu-abuan. Nah, ini adalah format GIF. Kemudian selanjutnya adalah format PNG, Portable Network Graphics. Nah, PNG ini cocok sekali kalau digunakan di grafis internet ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena dia mendukung gambar yang bisa transparansi ini, dan dia juga bisa animasi ya, jadi PNG. Dan kualitas gambarnya tinggi, mulai dari 24 hingga 64 bit. Nah, sehingga bisa disimpulkan berarti karena kualitas gambar hingga 64 bit, maka otomatis penyimpanannya itu besar ya. Jadi hasil PNG itu akan mempunyai volume yang besar, volume penyimpanan. Misalnya kalau JPG hasil dikonvert menjadi JPG misalnya 20 mega, nah dengan PNG bisa jadi 3 sampai 4 kalinya menjadi 80 mega. Nah, ini PNG, jadi dia mendukung citra gambar transparansi dan animasi. Nah, format gambar dengan PNG ini biasa digunakan untuk grafis di internet ya, browser misalnya. Ketika Anda googling misalnya, Anda mencari gambar seperti itu, Anda tekan pilihan gambar, maka di sana akan banyak ditampilkan gambar-gambar yang berbasis PNG, walaupun tidak sedikit juga gambar-gambar yang ditampilkan itu adalah format gambarnya JPG. Nah, PNG sangat cocok untuk gambar yang warnanya itu kaya ya, rich color, atau warna yang banyak. Kalau tadi kebalikannya di GIF tadi adalah poor color, ini rich color, kaya akan warna. Dan PNG juga mendukung gambar-gambar yang bisa diedit ya. Nah, ini beberapa format gambar yang nantinya akan dihasilkan dari aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita mau menggunakan yang mana gitu ya. Kembali lagi, apa yang akan kita hasilkan. Jadi sesuai dengan apa tujuan kita nanti. Kalau misalnya kita mau membuat logo tadi ya, berarti apa yang harus kita terapkan pada gambar kita nanti. Misalnya kalau kita mau membuat logo dengan warna sedikit atau grayscale, karena warna-warninya memang sedikit. Nah, kira-kira kita simpannya di format yang apa? JPG atau BMP atau GIF atau yang lain. Nah, ini berarti kita memang harus paham dulu format-format yang bisa diterapkan. Oke, saya contohkan ada aplikasi bawaan dari Windows namanya Paint ya. Saya ketik Paint di sini. Oke. Nah, misalnya saya akan membuat satu objek. Misalnya saya membuat logo gitu ya. Nah, desain grafis misalnya. Nah, kalau warnanya seperti ini, kira-kira kita nyimpannya dengan format apa gitu ya? Cocoknya dengan apa? Nah, di Paint dari bawaan Windows ini, dari Microsoft ini, dia punya beberapa format. Jadi ada PNG, ada JPEG, BMP, GIF, atau format yang lain. Nah, tadi pernah saya praktekkan begitu, bahwasanya saya mencoba menyimpan ke beberapa ekstensi ya. Oke, jadi ada beberapa ekstensi yang saya cobakan untuk objek melalui Paint ini.
dan hasilnya adalah bisa kita tunjukkan di sini, picture, kemudian ini. Nah, BMP ternyata menempati urutan yang paling tinggi, ada 733 kilobyte ya. Padahal tadi dia ada 4 kalau nggak salah ya. Ini ada PNG, JPG, BMP, GIF ya. Coba kita simpan ke yang belum apa ini, BMP atau PNG ya. Oh, PNG belum ada. Coba ini gambarnya sudah berbeda tapi dimensinya sama, saya save ke PNG. Oke, saya namakan untitled 1 itu aja, PNG. Nanti hasilnya seperti apa ukurannya. Di sini 6 kilobyte, kemudian akan kita simpan dalam bentuk yang lain, misalnya GIF ya. Untitled 1 saya namakan dengan GIF. Kira-kira nanti perbedaannya berapa mega. Oke, karena memang di Paint itu sedikit sekali dukungan warnanya dan dia lebih kecil lagi ya, GIF ini ya. Kemudian coba kita simpan dalam bentuk yang paling besar atau 4-4-nya sekalian, JPEG. Oke, kita lihat berapa ini, 14 ya, 14. Kemudian kita simpan dalam BMP. Oke. Nah, kita akan tahu perbedaannya di sini. Nah, sama dengan yang di atas karena memang dimensi dari lembar kerjanya itu sama ya, jadi ini kotakannya sama, sehingga hasilnya yang paling besar adalah BMP. Nah, yang umum digunakan memang yang di sini yang JPG ya, atau JPG. Nah, ini adalah beberapa format pada gambar yang akan dihasilkan dari aplikasi desain grafis. Nah, sekarang tinggal kita mau menentukannya apa yang akan kita hasilkan dan ekstensi apa yang paling cocok untuk hasil kita nanti di aplikasi desain grafis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.